Shalom semua, haleluya. Wow. Lebih turun ya. Hello, shalom, women of love. Keren banget, puji Tuhan banget. Shalom semua. Shalom. And let's see, we have 83 partisipan. Wow. Para wanita-wanita yang cinta Tuhan, berakar kuat dalam firman Tuhan, punya hati misi. Wah. Timothy Abraham, Pastor Tim, hallelujah. How are you doing, brother? Yeah. Good, brother. Good. Yeah. Thank you for your time. Rupanya gue dipantau ya, dipastikan bahwa hamba Tuhan yang diundang itu nggak meleset firman gitu ya Pak ya. Ya nggak yang apa namanya sesat gitu kan. It's okay. Just to temenin Pastor Mark. Oh temenin, oke. Praise God. Kalau saya lupa ayat nanti saya minta Bapak isi ya. Jadi ya, you kan kayak Google Alkitab. Ya, praise God. Istri saya ada di sini, Bu Ira. Halo semua. Halo semua. Halo Ibu. Gila men, istri gue cantik banget. Dia itu bikin saya itu kelihatan bagus karena ada dia. Nanti kalau ntar dia jalan itu langsung ciut, langsung Auranya hilang. Auranya hilang. Oke. So, aku gini aja ya, sayang. Oke. So, aku langsung share screen ya, aku langsung ngebut karena banyak di kepalaku, banyak yang di hatiku. Jadi aku share nih ya. Halo. Mana nih? Ini ya. Nah, itu dulu. Ini fotonya dulu waktu aku masih keren. Rambutnya. Masih ada. Oke. Nggak tahu ada anybody laughing or not ya. Thank you Ibu Evelyn, I see you laughing. That really helps me. Aku terhibur. Oke. So ini kelihatan nggak saya punya screen share? Kelihatan ya? Oke. So hari ini saya mau bicara mengenai your Christ identity. Siapakah Anda di dalam Yesus? Dan firman Tuhan ini beranjak daripada 2 Korintus pasal 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, mari kita sama-sama baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah. Hal-hal yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, so itu adalah firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara mengenai your Christ identity. Ini kuat sekali di hati saya selama 3 hari terakhir ini. Saya merasa seperti begitu kuat sekali ya. Ini seperti ada satu pewahyuan baru mengenai pentingnya power kalau kita masuk di dalam identitas kita dan kita hidup di dalamnya. Nah, sebelumnya saya mau sedikit saja saya mau share karena ada hal-hal yang seperti memicu firman Tuhan ini dalam perjalanan saya melayani Family First. Oke, kita punya kalau di CBN tahun ini di Indonesia berani bergerak. Ya, kita punya tema untuk 2020 sampai 2030 adalah membuat murid. Karena hanya murid yang bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nggak cukup menjadi orang percaya, murid yang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini bicara mengenai proses bagaimana kita jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, kemudian kita mendengar berita Injil, lalu kita lahir baru dalam Kristus. Nah, mulai tahap yang berikutnya, yaitu menjadi serupa. Ini adalah proses pemuridan yang membawa kita jauh, right? Datang mendekat, udah dekat, melihat, mendengar Injil, percaya, kemudian lanjut menjadi serupa. Makanya proses pemuridan ini, di dalamnya, ini adalah payung, di mana di dalamnya adalah berita Injil. Tapi seluruhnya adalah sebenarnya proses membuat murid. Ya,
Dan proses membuat murid inilah yang membawa kita yang pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tantangan yang Tuhan beri kepada kami di CBN adalah bagaimana kami ambil bagian, bagaimana kami punya saham yang besar di dalam menolong gereja, menolong umat Tuhan di Indonesia, sehingga terjadi proses ini sampai menjadi murid. Dan itu begitu kuat sehingga kami pada akhirnya membuat tema 1 dekada membuat murid Kristus, ya. Dan tahun ini tema kami adalah berani bergerak. Jadi hanya waktu kami melangkah, kami alami, kami dijemput mujizat. Kami melangkah, kami dijemput karya Tuhan. Kami melangkah, mengalami, dikuasai oleh Roh Kudus, mengalami dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga mujizat-mujizat, pintu terbuka, perkenanan Tuhan datang, dan kita bisa melihat batasan-batasan diterobos dan dilululantakkan. Kalau saya terjemahkan berani bergerak ke Asia Tenggara, karena CBN saya pimpin di 7 negara ini, kita bahasa Inggris breaking barriers. Ya, so CBN di Indonesia, saya mau ingatkan kalian bahwa kami tidak tinggalkan pelayanan pemberitaan Injil melalui TV. Ini penting sekali, bahwa kita harus tetap memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada seluruh Indonesia, dan itu adalah untuk semua. Jadi secara publik kita beritakan kasih Tuhan, beritakan Injil Kerajaan Surga, dan itu kami tetap lakukan dan akan terus kembangkan. Ya, karena kami dapat puluhan juta penonton publik yang mendengar, meresap, dan mengerti berita Injil setiap tahun melalui pelayanan siaran CBN. Dan kami akan terus kembangkan. Kami tidak, sekarang orang udah nggak nonton TV. It's not true. Itu tidak benar. Itu Sabang Merauke orang nonton TV, makanya miliar-miliar dolar oleh perusahaan iklan terus dipompa ke dalam TV. Dan TV akan tetap eksis dan kuat selama 5 tahun ke depan di Indonesia. Dia akan tetap menjadi raja kalau bicara massa dan mengorbitkan segala sesuatu. Benar, sedang beralih kepada online, makanya kami kembangkan terus dan kami fokuskan kepada jawaban. Jadi jawaban.com, kalau Anda belum logon di jawaban.com, di situ Anda akan dapat banyak. Dari renungan sampai berita terbaru, sampai dengan keluarga, kesehatan, keuangan untuk umat orang percaya. Jadi jawaban.com itu menjadi landing page, kita fokus di situ. Juga hampir semua program kami sekarang medianya ada di jawaban.com. Tapi kami buka YouTube channel. Sekarang lebih dari 1 juta subscriber. Anda bisa subscribe di jawaban.com. Mudah-mudahan hari ini ada 83 subscriber yang baru, ya. Udah lebih dari 1 juta subscriber. Nah, ini kami beralih. Online juga ada solusi channel di YouTube, ada Superbook yang paling bertumbuh pesat sekarang. Superbook channel di YouTube itu berapa 500% pertumbuhannya di tahun 2020. So it's really growing strong. Tapi yang saya mau share dengan kalian hari ini sesuatu yang so amazing, yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu Pak Timotius itu setuju nggak ya aku sharing ini, tapi aku berharap kalian bisa melihat ini, kalian bisa menangis bersama, bisa tercelik, bisa melihat betapa amazing, betapa powerful Tuhan sedang memperlengkapi gereja lokal melalui pelayanan CBN. Mudah-mudahan dari gereja City of Love juga Pastor Timotius, Timothy Abraham, juga Ibu, dan juga teman-teman tergerak untuk terus mendukung pelayanan kami. We really need, kami butuh sekali, kami butuh dukungan secara real, ya. Kami butuh dukungan, kami butuh orang yang memberi dan menolong supaya pendanaan proyek-proyek yang eksponensial, yang melipat ganda, yang sangat besar, yang merasuk sampai ke akar rumput gereja Sabang Merauke, itu bisa berjalan dan bisa terus berkembang. Ya, saya baru tadi malam saya pulang dari Nias. Baru
bangun pagi ini ngomong siang. Jadi saya baru tiba kemarin sore-sore pas maghrib mendarat dari Gunung Sitoli. And it was just incredible. It was incredible. Dan apa yang sedang kami lakukan di Nias, saya pilih Nias, Pulau Nias, which is lebih dari 90% Kristen. Listen, everybody, saya nggak tahu kalian mendengar apa tentang Pulau Nias. Kadang-kadang aku dengar orang bicara begitu pesimis, begitu negatif mengenai Nias. Let me tell you, Nias adalah harta karun gereja. I'm telling you guys, Nias adalah this incredible place. Yang diperlukan di Nias adalah pertolongan, pendampingan, investasi, dan kekuatan kita umat Tuhan untuk menolong gereja lokal di Nias bangkit dan lepaskan generasi anak di Nias menjadi generasi emas buat seluruh Indonesia. I'm telling you guys, Nias is absolutely amazing. Kami MOU dengan BNKP, itu Banua Nias Kristen Protestan. Itu adalah gereja Protestan terbesar di Nias. Ini di atas adalah Pak Tuhoni Talaung Banua. Dia adalah eforus daripada BNKP. Mereka kumpulkan satu hari, mereka kumpulkan seluruh eforus dari 50 resort, dan mereka memberi kami satu hari bersama dengan mereka. Listen, this is like a miracle. Mereka memberi kami full access kepada gereja mereka. Mereka tanda tangan MOU. Mereka sudah ada MOU dengan Superbook. Sekarang di Nias sudah lebih dari 600 gereja pakai sekolah minggu Superbook setiap minggu. Can you guys imagine that? Di desa-desa, di hutan belukar, mereka pakai sekolah minggu Superbook. Anak-anak itu luar biasa. Itu banyaknya yang di Nias. Ya, rata-rata kelahiran perpasangan di Nias mungkin 2 kali lipat daripada standar nasional. Anaknya, aset Nias adalah anak. Melimpah ruah. Ya, kami tanda tangan dengan BNKP 1.100 jemaat loko. Lalu kami turun ke Gunung Sitoli, saya tanda tangan MOU dengan BKPN. Ya, apakah BKPN? Ya, kalian bisa bayangkan aja ya, lihat aja. Gereja terbesar di Nias namanya BNKP. Sekarang ada sinode BKPN. Jadi dari mana? Ya, kalian bisa bayangkan sendiri. Dia ada 91 jemaat. Ini adalah gereja yang kemudian besar setelah pisah dengan BNKP. Dan ini adalah juga gereja yang luar biasa. Sampai eforusnya bilang, Pak Mark, sekarang kita udah tanda tangan MOU dengan BKPN, jemaat kami adalah jemaatmu, wilayah pelayanan kami adalah wilayah pelayananmu, monggo silakan kalian full access. Apa yang kami luncurkan di Nias, aku pilih Nias untuk luncurkan Super 5. Nah, kalian harus mengerti, ya, CBN kami sudah punya PAUD di Tanah Merah, di Jakarta Utara, kami punya PAUD dan kami bangun SD di Gunung Sitoli di Nias. Tapi dari 5 tahun yang lalu, saya katakan kepada tim saya, no more. No. We are not in the school building business. No. Gereja lokal yang harus menjadi tangan dan kaki Tuhan dalam komunitas, garam dan terang di dalam setiap komunitas. Itu gereja lokal. Tidak mungkin CBN bisa menjadi pahlawan di 1.000 desa. Gimana? Kami begitu terbatas. 10 aja kami udah lap keringat. Bagaimana pendanaannya, bagaimana pembiayaannya, nggak bisa. Gereja lokal yang harus menjadi pahlawan, dan kami adalah pelayannya. Jadi saya selalu katakan kepada eforus ini, kalian Musa, kami Harun. Kalian lelah, kami angkat tangan kalian. Supaya kalian menang. Bagian kami adalah cuci kaki gereja lokal, melayani kalian, menolong kalian, supaya gereja lokal hebat, menang. Shekinah keren, mampu, memiliki kapasitas, diperluas kapasitasnya dan menang. Nah, di mana kami kalau bicara mengenai pemuridan, di mana kami kerja mulai dari PAUD. Makanya selama 2,5 tahun terakhir ini, diam-diam di balik layar, tanpa kita banyak bicara, kami tim saya dan saya pimpin langsung tim ini, kami meracik PAUD. Ini adalah PAUD yang so amazing, PAUD yang super keren. Kalian bisa lihat toko-tokonya, medianya keren, kurikulumnya keren, sesuai standar nasional, dirajut dengan
the prayer covenant for children, pembentukan karakter, dan semua yang betul-betul tujuannya adalah membawa anak secara holistik menjadi anak yang memiliki jati diri yang kuat dalam Kristus, mencintai firman Tuhan dan hati misi. Nah, ini kami racik dan kami sekarang siap untuk lepaskan. Kalian nanti bisa lihat LMS kami, Lembaga Management System. Tinggal klik, ada kurikulumnya, ada medianya, ada student profile, ada evaluasi anak secara lengkap. Tinggal klik, bisa dibuat, langsung dikirim kepada Diknas, dikirim kepada orang tua, dibuat sampai itu pelatihan untuk guru, dan ada jalan untuk supaya setiap guru dapat sertifikasi PAUD, supaya bisa terima dana BOP, juga tunjangan guru dan sebagainya dari dari Diknas, dari pemerintah. Kemarin waktu kami lepaskan ini di Nias, itu kepala Diknas itu datang, dia duduk di situ, didengarin semua, dia langsung pegang mic, dia bilang kami mendukung secara penuh. Kenapa? Karena ini nggak ada. Nah, melalui gereja lokal, setiap gereja lokal bisa membuka PAUD. Tidak sulit membuka PAUD, tidak pusing membuka PAUD, tidak confusing membuka PAUD. Segala sesuatu untuk membuka PAUD sekarang ada di tangan. Kami yang mendampingi, kami menolong, kami melatih guru, kami memberi semua aset yang gereja butuh untuk membuka PAUD, dan gereja lokal bisa menjual PAUD ini kepada orang tua yang ada dalam komunitasnya. It's so awesome. And aku ngomong kepada semua gereja, saya menatap mereka dan saya bilang kepada mereka, kami tidak menjual PAUD ini. Kamu mau beli dari kami, kamu tidak bisa beli. Karena kami sediakan ini, semua kami sharing dengan gereja lokal. Tanpa gereja lokal harus membeli. Gereja lokal harus bermitra, dan gereja lokal harus masuk di dalam PAUD ini. Gereja lokal harus rajut PAUD ini supaya fokusnya pada proses pemuridan anak. Itu adalah harga yang gereja harus bayar. Harus benar-benar kita invest untuk masa kecil anak ini. Dan nanti fase kedua adalah PAUD di rumah, di masa anak masih toddler di rumah. Kemudian fase yang ketiga adalah PAUD pengasuhan. Dari lahir dan mengasuh. Kami sudah melatih orang tua. Dan di dalam Super 5 ada pelatihan orang tua yang berjenjang, berkala, terus-menerus kami memperlengkapi. Kenapa? Orang tua harus menjadi barisan depan daripada memurid anak mereka sendiri. Jadi ini menjadi PAUD Super 5. Kami launching dulu. Nah, waktu kami launching, saya langsung lihat kepada para eforus presis yang ada di BNKP. Saya tantang gereja ini untuk merintis 100 PAUD baru di tahun 2021 di Pulau Nias. Tahu nggak mereka bilang apa kepada saya? Kalian akan shock ya, kalian akan begitu amazed. You know, ini adalah power daripada gereja Protestan. Pastor Timothy ya, kita kan gereja karismatik ya, tapi gereja Protestan umurnya kan ratusan tahun ya. Ada hal-hal yang unik yang ada di gereja Protestan. BNKP itu eforusnya berdiri di depan, di bilang, Pak Mark, saya minta maaf. Waktu kemarin saya bicara sama Bapak, saya katakan kepada Bapak bahwa gereja kami dari 1.100 gereja, ada 50 gereja yang punya gedung sekolah minggu sendiri. Gila nggak tuh? Gedung sekolah minggu sendiri, tahu nggak? Tutup Senin sampai Jumat. Tutup Senin sampai Sabtu. Gereja kan cuma buka hari Minggu. Dia bilang, Pak, saya minta maaf. Ternyata lebih dari 500 gereja kami di Pulau Nias punya gedung sekolah minggu sendiri. Aku mau nangis. Aku bilang sama mereka, kalian harus buka PAUD di setiap gedung sekolah minggu. Setiap gedung. Eforus setuju. Dia bilang, kami harus buat minimal merintis 500 PAUD di Pulau Nias dari nol untuk komunitas, untuk membuat murid daripada generasi anak kita di dalam komunitas. It was just this incredible moment. Dan kami dapat hal yang sama di BKPN waktu kami sharing ke sana. And so
Ini sekarang dari MOU dengan BKPN, kami pergi kepada desa Bawah Mataluo. Bawah Mataluo, saya nggak tahu, kalian pernah dengar nggak Bawah Mataluo? Pernah lihat nggak di Nias orang lompat batu? Ya, orang yang lompat batu yang ada di mata uang Indonesia kan orang lompat batu. Nah, ini desanya, dan desa ini penuh dengan anak. You guys have to see this. You guys have to see this. Bisa dengar nggak ini? Bisa dengar? 400 anak jemput saya di atas tangga masuk kepada desa ini. Ini desa tertua di Nias, desa yang bersejarah. Oh my gosh. Ini kelihatan. Gua kayak Presiden Jokowi deh, pokoknya. It's just incredible, kita mengalami, aku begitu di zaman Tuhan, seperti api baru Tuhan nyalakan dalam hati saya untuk generasi anak. Can you imagine satu gereja BKPN di desa Bawah Mataluo, 400 anak di bawah umur 12 tahun. Itu semua kumpul di pusat desa. Kepala desa datang marah-marah. Dia bilang, kok bisa ya ada CPN datang ke desa kami, tetapi kami tidak jamu. Dia marah, dia bete habis. Bete tahu ya, bete. Ya, butuh tati tayang. Ini pusat kota. Ini gedung yang bersejarah, yang ada, yang kalian bisa lihat di foto-foto Nias. Ini adalah desa yang umurnya ratusan tahun, full of kids who love Jesus. Tetapi mereka perlu di-mentoring dan dibina dan dijadikan murid. Sekarang desa ini anak-anak remaja yang pasca puber itu narkoba ada di bawah, mereka kumpul di bawah desa ini, di bawah tangga, di parkiran mereka itu narkoba, pakai duit mereka kumpul dan mereka beli drugs. Kenapa? Karena proses pemuridannya itu tidak ada. Makanya kami membuat PAUD ini, right? Supaya kita memfokus pada tahun-tahun formatif. Makanya kalian semua ibu-ibu yang punya anak, ingat bahwa Tanah Liat itu 05. Tanah Liat itu 05. Itu justru ada tahun-tahun formatif yang paling penting. Sementara kita semua tahu ya, bahwa gereja rata-rata fokusnya di zaman besi. Yang orang yang paling sulit berubah, itu serap mayoritas daripada energi kita, uang kita, budget kita, dan resources kita. Itu adalah the iron generation. Paling sulit berubah. Coba yang umur 35 tahun ke atas. Kalian semua ya, ini yang ikut hari ini Women of Love, rata-rata masuk sini kan, orang-orang sulit berubah. Sementara yang paling mudah berubah, 05, 06, 07, kita itu nggak terlalu perhatian, nggak terlalu memberi fokus yang penting. Jadi kita launching PAUD tahun ini, jelas di bulan Juli besok kita akan lihat di rintis 100 PAUD baru di Pulau Nias dan 50 PAUD yang sudah ada kita izinkan beralih kepada PAUD Super 5 supaya mereka ini bisa punya kurikulum yang benar untuk melatih anak-anak mereka. Tahun depan baru kami akan rilis Super 5 untuk seluruh Indonesia. Dan itu berarti bahwa di tahun 2025 target saya adalah 5.000 PAUD baru di seluruh Indonesia yang dihadirkan
oleh gereja lokal di desa mereka, di komunitas mereka masing-masing. Ya, makanya saya teriak, saya berseru, ayo kalau kalian dengar mengenai hal ini, dengar mengenai project ini adalah proyek yang masif dengan dampak yang masif untuk generasi anak di Indonesia yang ada di tangan gereja. Saya minta kalian berdoa dan beri dukungan. Kita sebentar lagi akan lepas The Parenting Project. The Parenting Project 14 modul parenting untuk setiap gereja lokal. Bulan Mei, Juni, dan Juli ini kami syuting The Parenting Project di Indonesia. It's huge project dan juga ini kami akan jahit ke dalam semua project yang lain. Oke, waktu saya untuk semua ini habis, jadi saya akan sekarang masuk kepada ini. By the way, sekarang gereja yang punya nota kesepahaman dengan CBN sekarang di Indonesia lebih dari 9.000. Itu adalah pasca pandemi ya. Sekarang ya, sebelum pandemi lebih banyak, tapi ya karena pandemi terjadi banyak hal. Sekarang 9.000 gereja lebih dikit yang aktif bermitra dengan CBN, dan target saya tahun 2021 25.000 gereja lokal di Indonesia itu sedang aktif kami layani fasilitasi di komunitasnya masing-masing. Oke, so praise God. Oh, ini satu lagi dan aku minta kalian doakan. Di bawah Mataluo, saya ditarik-tarik masuk ke satu rumah. Saya doakan banyak sekali orang ya di bawah Mataluo dan di Gunung Sitoli, di Lahewa, di Lawira, di mana-mana saya pergi, saya doakan orang. Di jalan saya doakan, ya anak yang menjual kelapa, saya doakan. Di mana-mana saya doakan orang. Ada orang buta, ada orang yang cacat, ada orang yang macam-macam. Tapi di sini saya ditarik masuk di dalam satu rumah yang tradisional. Oh, by the way, saya mau katakan, mau kasih tahu kalian sebelum saya lupa, bahwa di sini, di gereja, di desa ini, di seberang ini, BKPN akan membuka Super 5, PAUD Super 5 di rumah yang mirip dengan ini. Rumah itu adalah rumah warga yang orang yang meninggal lagi kosong. Kepala desa minta rumah itu dikhususkan untuk PAUD Super 5 dan untuk After School Kids Club di sore hari. So that's so cool. Nah, ini anak ini dia saya ketemu dia ngap-ngapan ya, dia ngap-ngapan di umur 11 tahun, berat badan dia 21 kilo. Dia kalau nafasnya dia hanya bisa nafas sedikit. Saya bawa dia langsung ke ternyata namanya Holly. Waktu saya lihat berkas dokter namanya Holly Jan. Sementara anak saya namanya Holly Ann. Saya nangis, saya nggak tahu gimana kayak Tuhan pertemukan, Tuhan taruh anak ini dalam hati saya. Anak ini nafasnya cuma, kenapa rupanya paru-paru dia 80% penuh cairan. Jadi cuma 20% dari paru-paru dia itu berfungsi. Dia cuma bisa nafas sedikit. Dia nggak bisa makan karena nggak bisa nafas kalau dia telan. Jadi dia udah jadi 21 kilo. Jadi saya bawa dia dari bawah Mataluo, saya bawa ke Gunung Sitoli, dan di Gunung Sitoli itu saya langsung bawa dia kepada dokter. Kami langsung bisa scan, lihat cairannya, paru-paru penuh cairan, dan kalian bisa bayangin anak ini umur 11 tahun, berat badannya cuma 21 kilo. Dia itu kalau dalam waktu 6 bulan ini kalau tidak ditolong dia akan meninggal. Jadi saya bawa ke Jakarta, besok dia akan terbang ke Jakarta, dan saya minta kalau dari kalian ada dokter jantung yang bisa bantu untuk cek, semuanya harus dicek kenapa hal ini terjadi, ada pembengkakan di jantung, paru-parunya penuh cairan, harus ditindak segera. Kalau dari kalian ada kenal dokter jantung yang betul-betul expert, aku mau bawa dia kepada yang terbaik.
dan ya juga dokter yang punya hati ya, karena ini adalah keluarga dari perkampungan Dinias, dan saya percaya bahwa Tuhan pertemukan saya dengan Holy Jan untuk ambil dia. Tuhan punya rencana untuk hidup anak ini. Ini adalah anak yang hidup dalam gelap dan kelam selama 4 tahun. Bayangin, dia nggak bisa nafas selama 4 tahun, paru-paru penuh cairan, dia nggak bisa nafas, sesak dia. Itu pagi, siang, malam. Dan it's just such an extreme case. So please, kalau ada yang bisa bantu dokter jantung yang bagus, ya dokter internis yang bisa bantu. Besok dia akan tiba di Jakarta. Hari ini kita bicara mengenai your Christ identity. Dan saya mau tanya kepada kalian semua. Who are you in Jesus? Listen, ibu-ibu dengar apa yang saya katakan hari ini. Saya tidak perlu waktu lama untuk saya landing ini. Karena saya percaya bahwa saat ini Roh Kudus lagi bekerja di kalian semua. Saya percaya bahwa Roh Kudus lagi bicara melalui saya buat kita semua, termasuk saya. Ya. Mayoritas daripada masalah kita, mau itu masalah praktis dalam rumah tangga kita, mau itu masalah ekonomi karena masalah keuangan, mau itu adalah masalah suami istri, mau itu masalah dalam pekerjaan atau dalam pelayanan. Kalau kita mau melacak, cari akar daripada masalah kita, seringkali masalahnya adalah kita tidak paham atau kita lupa identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Kalau kita bisa ingat itu, kalau kita paham itu, maka kita akan hidup dari situ. Kita akan bergerak dari situ. Dan kita akan mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan mengalami Tuhan. Every day kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami intervensi ilahi. Kita akan mengalami tangan Tuhan yang bekerja bagi kita. Dan memberi perkenanan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang kita lihat. Your Christ identity, ada 3 hal yang sangat sederhana. Hafal ini. Cukup kalian hafal 3 pernyataan sederhana yang menggambarkan identitas sejati di dalam Kristus. Yang pertama adalah you have been saved. You have been saved. Sama-sama katakan, I have been saved. 1, 2, 3. I have been saved. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 7. 3, 2, 1. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia, according to the riches of His grace. Jesus adalah juru selamat. Dia datang tujuannya menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Kamu. Siapa yang ditebus? Orang yang percaya. Waktu kamu datang kepada Yesus, menaruh percaya kepada Yesus, mengakui Yesus, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanmu, Juru Selamatmu, bahwa Dia mati dan Dia bangkit. Mendengar Injil, menaruh percaya, terjadi transaksi ilahi di alam roh, kamu diselamatkan. Kamu ditebus. Kamu dibeli. Kamu ditebus, dibeli. Tebusan, uang tebusan. Ya, darah Yesus adalah darah tebusan. Dia menebus kamu. You have been saved. Direnggut dari kutuk dosa maut. Diambil daripada akibat dosa. Akibat daripada kutuk itu. You've been saved. Right? Darahnya begitu luar biasa menebus kita. Yang kedua, setelah kita mengatakan, I have been saved. Yang kedua, you have been made righteous. Kamu sudah dibuat menjadi benar di mata Tuhan.
2 Korintus ayat 5, pasal 5, 21, mari kita baca bersama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan Allah di dalam dia. Bahasa Inggris di sini, so we might become the righteousness of God. Aku mau kalian bayangkan ini. You have been saved. Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia, anak domba, dia mencurahkan darahnya, dia menanggung, dia menjadi dosa oleh karena kita. Darahnya sekarang bekerja bagi orang yang menaruh percaya kepada dia. We believe in him. Kita mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan. Tetapi kita dalam proses diselamatkan, caranya gimana kita diselamatkan? Kita dijadikan benar. Jadi jubah yang ada pada Yesus, bayangkan, Anda itu berjumpa dengan Yesus. Dia lepas jubahnya dia, yaitu kudus, ya, suci, ya, dia 100% benar, right? Dia ambil jubahnya dan dia kenakan jubah itu kepada Anda. Kamu sekarang dikenakan jubah kebenaran. Nah, dengan jubah kebenaran ini, kamu ini sekarang dibawa kepada Bapa. Dia kenakan jubah kebenaran itu. Ini adalah now the righteousness of Jesus itu ditaruh pada dirimu. Dan kamu oleh Yesus dibawa kepada Bapa. Karena Yesus pulihkan hubungan kita dengan Bapa. Itu tujuan Yesus datang. Supaya kita kembali kepada Bapa. Supaya ada jembatan kepada Bapa. Supaya kita boleh kembali kepada Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Dia adalah api yang menghanguskan. Kita terobos di dalam lingkaran api kekudusan Allah. Kenapa? Karena ada jubah yang dikenakan oleh Yesus kepada kita. Yeah, oh, I like this. This is such a, I like this illustration. Come here, baby. Put your arm around me. Okay. So, kusut. All right. So, nah, sekarang dia bawa kita kepada Bapa. Waktu Bapa melihat Anda, apa yang dia lihat? Listen, everybody listen to me. This is so cool. Waktu Bapa melihat kamu, apa yang dia lihat? Pertama, dia lihat Yesus. Kedua, dia lihat jubah kebenaran Yesus sudah dikenakan kepada kamu. Dan Yesus bilang, Bapa, ini yang percaya padaku. Ini lihat Bapa, aku sudah benarkan dia. Ini jubah kebenaranku Bapa, aku sudah taruh padanya. Dosamu sudah diampuni. Sejauh timur dari barat, dosamu dilalukan daripadamu. Dan kamu sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak lagi ada penghukuman di dalam Kristus. Right? There is therefore now no condemnation in Christ Jesus. Right? Kenapa? Karena jubah kebenaran ini yang dilihat oleh Bapa. Oke? Sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah now you have become his child. This is so powerful. This is so powerful. You have been saved. Kamu itu menjadi righteous. Kamu dibenarkan. You've been saved. Kamu ditebus. Kamu dibenarkan. Sekarang karena jubah kebenaran itu boleh terobos lingkaran api yang membara, ya. Yang adalah kadosnya Allah, the holiness of God, kekudusan Allah, itu adalah api yang menghanguskan. Kamu terobos ke dalamnya, tenang aja. Kenapa? Jubah kebenaran itu membawa kamu bisa sampai kepada tata kasih karunia langsung kepada Bapa, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Apa yang Alkitab katakan? Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita baca bersama 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Becoming children of God, born of God. Dilanjutkan kalau aku baru taruh bahasa Inggris ayat 13. Not of natural descent, but born of God. Sekarang lahir baru ke dalam keluarga Allah. Kamu diambil oleh Tuhan, dibawa oleh Yesus kepada Bapa, dan Bapa mengulurkan tangan kepada kita, dan apa yang dikatakan? Dia katakan, oh, my daughter. Dia katakan, oh, my daughter. Oh, come, my daughter. Come. Saya ingat kemarin waktu saya ketemu Holly. Nias. Iya, Nias. Saya doakan dia. Saya buka tangan saya. Saya bilang sama dia, come here. Anak itu berdiri. Nggak bisa jalan dia. Dia cuma 21 kilo, dia jalannya gini. Nafasnya. Dia datang langsung ke dalam pelukanku, dia taruh kepalanya di situ, dia peluk saya dengan kekuatan yang dia punya. Dan saya dapat gambaran mengenai, this is who we are. Inilah kita. Inilah jati diri kita yang sejati dalam Tuhan. Tertati-tati, ya. Berdosa, iya. Cacat, mungkin. Bodoh, sering. Tetapi kita diadopsi oleh Tuhan. Kita dirangkul oleh Bapa. Kita pegang leher dia, dia pegang, oh, anakku. Oh, anakku, kamu sudah aman nih. Kamu ada di dalam aku. Kamu adalah anakku. Nah, ini adalah realita. Waktu kita dibawa oleh Yesus kepada Bapa, dia adopsi kita. Anda adalah putri Bapa yang sangat mulia. Kenapa kita mulia? Karena kita adalah anak Allah. Sekarang kita sudah pulang kepada Dia. Kita berada di dalam Dia. Kita berada dalam hatinya. Dan Dia adalah Bapa yang terbaik. Jauh lebih baik daripada saya. Kemarin aku counseling sama seseorang 1 jam 20 menit di telepon, anak muda. Dan dia katakan, bagaimana saya tahu dosa? Bagaimana saya tahu saya tidak ditolak oleh Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa dosa saya diampuni? Bagaimana saya tahu? Dia dalam pergumulan yang berat. Kenapa? Karena dia belum mengerti jati dirinya. Tetapi kalau kita sudah mengerti bahwa kita sudah menjadi anak Allah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu yang ikut Women of Love today. Akibat daripada Anda menjadi anak, apa? Ada konsekuensinya dong. Right? Ada konsekuensinya. Kalau anak, misalnya kita adopsi anak nih, saya sama Ira, kita adopsi anak ya. Kita ambil, kita pungut anak jadi Nias. Kita adopsi anak. Oke. Dia adalah warga apa, etnis apa, dia suku apa, dia latar belakangnya apa, keturunan siapa, right? Sampai kepada kami adopsi secara legal, sah, memberi nama McClendon kepada anak itu, ya, itu menjadi, misalnya siapa McClendon, nama dia ada sekarang tertera di KTP-nya dia, di pasportnya dia sah adalah anak saya, dan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Diterima warisan. Ya, anak saya Holly, Cody, TJ, kami beritahu ya, ini ada adik sekarang yang juga masuk di dalam keluarga kami namanya McClendon. Dia kan juga terima warisan. Dia terima warisan. Dia mewakili McClendon. Dia menjadi bagian dari keluarga kami yang berdiri dan mengatasnamakan McClendon. Ini yang terjadi kepada Anda waktu Anda berada di dalam Kristus. Anda sudah diterima oleh Bapa secara sah menjadi bagian dari, makanya lahir baru. Yesus katakan harus lahir kembali, bukan dari air ketuban, tetapi dari roh. Kamu lahir dari roh, kamu menjadi
Sah, anak-anak Bapa di surga. Powerful. Inilah identitasmu. Ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bobot, the weight, bobot daripada kerajaan Allah ada padamu. Nama daripada Tuhan ada di mulutmu. Ya, kekayaan Bapa di surga boleh diakses oleh dirimu. Ya, ini adalah keluarga. Confident, yakin, percaya diri. Kenapa? Karena kamu adalah di dalam Dia. Bukan hanya anak, sekarang menjadi duta. Bukan hanya anak, sekarang menjadi juru bicara. Bukan hanya anak, sekarang menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan lidah Tuhan. Kenapa? Kamu mewakili di muka bumi ini tubuh Kristus, tangan, kaki, mulut, lidah. This is the consequence. So powerful. Berarti apa? Sekarang kamu bisa akses semua janji-janji Bapak. Oh, apapun janjinya yang ada tertera, kamu bisa klaim. Kamu bisa katakan, yes, ini berlaku untuk aku. Yes, inilah berlaku untuk aku. Listen to me. Everybody listen. Ini saya katakan ini. So clear buat kalian semua. Saya berharap oleh kuasa Roh Kudus terjadi terobosan ini. Only the truth can defeat the lie. Makanya iblis mendustai kita. Iblis mengintimidasi kita, iblis bohongin kita, iblis terus mencaci maki kita, iblis yang menyeret kita, penghukuman demi penghukuman, dusta demi dusta, dia berusaha menggerogoti kita, melemahkan kita. Seperti pada zaman hakim-hakim, datanglah bangsa Midian, membakar hasil panen orang Israel, membunuh ternaknya, orang Israel merana, dia coba dia tunggu panen berikut, datanglah musuh, dia bakar panennya, dia bunuh ternaknya. Lama-lama orang Israel kelaparan, sengsara, lari ke bukit, tinggal di goa-goa, bersembunyi. Kenapa? Orang Midian terus menggerogoti sampai bangsa Israel menjadi begitu lemah. Waktu bangsa Israel begitu lemah, datanglah Midian ingin hempaskan mereka. Habis. Inilah strategi setan, mencuri. Itu yang pertama. Baru dia bisa membunuh. Lalu baru dia bisa menghapus Anda. Itu pencuri, kata Yesus, hanya datang untuk itu. Nah, dia mencuri melalui apa? Dusta demi dusta. Kalau Anda percaya dusta, maka Anda akan hidup di dalam, akan diseret ke dalam rawa, akan diseret ke dalam di alam iblis. Alam iblis adalah dusta. Di situ bingung kita, keruh, semuanya keruh, complicated. Pusing. Kita lihat dunia ini, kita lihat cuma masalah. Kita lihat keluarga kita cuma lihat masalah. Kita lihat, oh my God, kita lihat besarnya dunia ini, rumitnya dunia ini, banyak jumlah pasukan musuh, banyak ini kita lihat, it's like, oh, this is so dark, right? Tetapi kebenaran yang bisa menaklukkan, yang bisa menghancurkan. Kebenaran adalah palu yang menghancurkan dusta. Makanya yang kita butuh bukan kata-kata nubuat. Kita tidak perlu orang datang nubuatin kita. Demikianlah firman Tuhan begini. You don't need a prophecy. Yang Anda butuh adalah kebenaran. Jati diri yang benar. Jati diri ilahi. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah dibenarkan. Aku sekarang menjadi anak Bapa di surga. Dia mengasihi aku. Dia mencintai aku. Aku sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Aku sudah berada di dalam Dia. Aku boleh berjalan sebagai anak Dia. So powerful. Kebenaran ini yang bisa hancurkan dusta. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu benar-benar dalam murid-Ku. Adalah firman Tuhan yang merajut kebenaran di dalam pikiran kita. Yang merajut kebenaran di dalam hati kita. Lalu dibilang, kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya saya kesimpulannya begini. Believe in your true identity. Percaya kepada identitas sejati yang Anda miliki dalam Kristus. Right?
Anda harus tahu firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Tidak perlu ditanyakan, yang perlu dihafal. Kalau Anda sudah percaya Yesus, Anda sekarang sudah percaya Yesus. Alkitab, firman Tuhan sekarang harus diambil, right? Harus dimiliki oleh Anda, dan kemudian harus diaplikasikan dan diperkatakan. That's it. Ini adalah aturan kerajaan Allah. Ini adalah cara yang Allah pikir, cara yang Allah bekerja, cara yang Allah bertindak. Anda perkatakan, Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda. Berhak loh. Kenapa? Anak. Berhak loh. Kenapa? Sudah diampuni. Anda tidak perlu mohon, Tuhan ampuni aku 1000 kali sehari. You're wasting time. Iblis tertawakan kita. Kenapa? Kita hidup dalam dusta itu, dalam penghukuman. Kira-kira Tuhan mau nggak ya mengampuni aku? Apakah saya sudah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni? Oh ya ampun, kita udah kalah. Kenapa? Dusta terus menggerogoti kita kayak Midian tadi itu, menghabisi hasil panen kita. Kita lemah gitu, sampai kita bangkit. Ya, kita tuh mengetahui kebenaran. Dan kemudian kita mulai proklamirkan itu. Kita mulai aplikasikan itu di dalam semua. Ya. Ini zamannya, ini istriku. Terus firman Tuhan ngomong apa? Nah, terus dia aplikasikan. Dia ngomong sama anak-anak telepon. Kan firman Tuhan bilang begini. Dia proklamirkan. Dia proklaim. Dia berdoa. Dia ingat suaminya ada di anta-beranta. No, suamiku aman. Suamiku dilindungi. Suamiku milik Tuhan. Berkatakan, Pak. Gitu. Lalu dia cerita sama saya. Ya, ini istri saya menghidupi firman Tuhan ini. Identitasnya di dalam Kristus kuat sekali. Makanya proklamirkan. Apa aplikasinya untuk masalah yang saya hadapi. Nah, ini adalah identitas sejati yang menjadi power bagi orang percaya. Dan masalah kita selesai bukan karena kita hebat, kita super pintar, kita paling rohani, kita doa 10 jam per hari, kita berpuasa berhari-hari, kita lakukan itu semua. Mungkin itu ada pentingnya, tetapi yang lebih penting adalah identitas kita. Identitas itu menentukan. Itu yang membuat kita melangkah, berani bergerak, breaking the barriers, melangkah, dan di situ kita menjumpai kuasa Tuhan. Ya, lawatan Tuhan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan. So, saya mau berdoa buat kita semua. Kalau boleh kita pejamkan mata, kita buka tangan kita. Saya mau bayangkan Anda, bayangkan bahwa Anda sekarang di pinggir Danau Galilea. Langitnya cerah, anginnya sejuk, bertiup. Anda bisa lihat rerumputan itu melambaikan tangan karena angin yang bertiup, dan Anda melihat di situ ada pohon. Mari Roh Kudus, mari berhembuslah atas setiap yang ikut dalam Women of Love ini. Berhembuslah atas kami semua. Anda melihat sebuah pohon, dan di bawah pohon itu ada sosok pria. Dan waktu Anda lihat lebih dekat, ternyata itu adalah Yesus. Dan dia duduk di situ. Jantung Anda berdebar-debar, mendekat, semakin dekat, dan dia menatap Anda dari jauh. Dan waktu Anda datang mendekat, dia berdiri dan dia senyum. Dan dia katakan, saya sudah lama tunggu kamu di sini. Ayo sini. Dan dia buka jubahnya, dan dia kenakan di bahu Anda, dikatakan kamu ini milikku, kamu ini kepunyaanku. Dan dia peluk kamu. Waktu dia peluk kamu, kamu tidak dipeluk oleh Yesus. Waktu kamu dipeluk oleh Yesus, tangan Bapa yang memeluk kamu. Tangan Bapa yang membelai kamu. Tangan Bapa yang menarik dirimu ke dalam dirinya. Karena di dalam Yesus kita berjumpa dengan Bapa.
Dan kita dengar suara Bapa yang mengatakan, oh putriku, kekasihku, betapa aku rindu, betapa aku suka kamu datang kepadaku. Enggak ada penghukuman di dalam suaranya. Tidak ada tudingan di dalam suaranya. Adanya kasih yang sejati, kasih yang abadi. Dan sekarang kamu berada di dalam hati Bapa. Inilah dirimu yang sebenarnya di dalam Kristus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bawa setiap dibenarkan, sudah dijadikan anak. Dan kami mau hidup seperti itu. Amarah kami lepaskan dalam nama Yesus. Tidak mau mengampuni, kami lepaskan itu di dalam nama Yesus. Itu adalah sia-sia, itu adalah dusta, itu adalah kebohongan yang sudah makan kami dan kami makan. Kami mau dibebaskan daripada itu semua. Tuhan ampuni kami kalau kami duduk dalam debu, dalam rawahnya setan, dan kami makan dusta. Kami minta ampun. Itu adalah kebodohan kami. Kami mengetahui kebenaran. Kiranya hari ini kebenaran itu memerdekakan kami. Amin. Di dalam nama Yesus, aku patahkan setiap siasat iblis, setiap rancangan jahat daripada iblis untuk membelenggu, untuk merantai setiap kami, untuk membawa kami ke dalam rawa dia, membawa kami dalam lumpur, kutuk dan dosa dan maut, untuk membawa kami, mencuri dari kami, menggerogoti hidup kami. Dalam nama Yesus, kami menolak itu semua. Dalam nama Yesus, hari ini ada kemerdekaan terjadi. Amin. Kami dimerdekakan oleh firman kebenaran. Firman-Mu dahsyat, ya dan aman, pedang bermata dua, bermain hari ini. Lepaskan kami daripada rantai dusta dan kebohongan. Dan kami dimerdekakan olehnya. Kami bisa sembuh, kami bisa pulih, kami bisa lepas dari kecanduan dan keterikatan, kami bisa lepas daripada kepahitan dan kebencian, kami bisa berjalan dalam terang, kami bisa lepas daripada maghrib dosa, kami bisa berjalan di dalam terang kasih firman Tuhan. Matahari akan terbit kembali dalam kehidupan kami, keluarga kami bisa mengalami Tuhan, anak-anak kami bisa diselamatkan, bisa cucu kami bisa juga berada di dalam Tuhan, dan Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu karena kami adalah anak-anak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Shoraba siti antara sekian terbesoto, lo tian terbesi, lian terbesuka terbesi. Kian dan besi. Seringkali kita terlalu bicara soal dokter, kita terlalu bicara soal obat. Kita udah hilang harapan kita bahwa Tuhan memulihkan. Saya selalu ajarin orang ada dua hal, bagian kamu dan bagian Tuhan. Bagian kamu itu memelihara tubuh kamu, makan yang benar, olahraga yang benar. Kamu adalah pengurus bait suci. Bagian Tuhan adalah waktu terjadi sesuatu. Kalau kamu percaya firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah menjadi sembuh. Itu bagian Tuhan. Itu pertolongan Tuhan bagi kita. Kalau kita tidak menjadi pengurus yang baik, minta ampun daripada Tuhan, berubah dan mulai mengurus tubuhmu dengan baik. Dan minta Tuhan sembuhkan Anda. Itu adalah fasilitas kayu salib dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, setiap yang ada di Women of Love ini yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, di punggung, di lutut, di leher, ya, di ginjal, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah menjadi sembuh. Amin. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengurus dengan baik tubuh yang kau percayakan ini.
Kami minta ampun dan kami berdoa Tuhan, biarlah darah anak domba memulihkan kami supaya kami dapat kesempatan kedua untuk berjalan di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, jadilah kamu sembuh saat ini. Jadilah kamu pulih. Ada kuasa Tuhan turun atas tubuhmu. Ada api yang turun atas sendi-sendimu. Ada kuasa Tuhan, ada aliran urapan dari surga mengalir dari atas kepala, di leher, di punggung, di tulang punggung, sampai kepada tulang ekor, menyembuhkan, yang memulihkan. Now, in Jesus' name, jadilah engkau sembuh. Kamu adalah anak perjanjian. Boleh menerima perjanjian. Bukan karena kamu baik, tetapi karena kamu dibenarkan. Dan kamu sudah terima kekudusan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat si Holly kecil. Anak ini yang sejak umur 8 tahun gak bisa nafas, duduk dalam gelap dan kelam di perkampungan, di dalam rumah yang lantai tanah, cuma bisa dengar anak-anak lain main di luar. Sementara dia ngap-ngapan gak bisa nafas. Tuhan berbelas kasihan atas dia. Tuhan, biarlah darah anak domba mengalir dan menjamah dia. Kami percaya dia bisa sembuh total. Dan dia punya masa depan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk dia. Kau berkati dia. Kau pulihkan dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, everybody. Thank you for having me today. God bless you. We love you. And shalom. Kamu mau ngomong sesuatu nggak ya? Aku ngomong terus. It's you. Yeah, it's me. I'm so sorry. It's okay. Tapi anyway, tapi ya kayaknya okay. Kamu mau sharing sesuatu nggak? Cuma satu hal saja. Ini dia. Hanya short, very short. Seringkali kita ibu-ibu, saya mewakili ibu-ibu, kita nggak selalu on, kita nggak selalu juga, saya nggak sempurna gitu ya. Kita juga kadang lupa itu firman di mana ya kemarin ya, aduh, gitu kan. Tetapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lagi menghadapi ini, anakku yang nomor ini lagi menghadapi ini. Tuhan, kalau aku nggak percaya, ampuni saya, beri saya firman-Mu, gitu. Mungkin kita nggak bisa baca banyak, kita nggak hafal banyak, tapi saya sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus itu bisa bicara di dalam kita, melalui kita, diingatkan, atau kita juga kadang-kadang nggak tahu mau cari di mana firman Tuhan, tetapi ada hal kodrati yang Roh Kudus itu bisa sisipkan ke hati kita, apalagi ibu-ibu ya. Oh iya, ya udahlah, saya nggak tahu di mana itu firman, tapi aku percaya aku sebagai anak Tuhan yang punya identitas, semua diwariskan kepada kita dengan segala kelemahan dan kebodohan, ketidaktahuan aku. Tuhan, tolong saya untuk berkata firman kepada anakku, keadaanku, suamiku, kondisi aku. Di situ firman gitu. Menjadi palu. Betul. Nah, ya. Karena diaplikasikan. Betul. That's awesome. Kita kan dikasih mulut yang sangat luar biasa kegunaannya ya ibu-ibu. Kekuatan kata-kata yang bisa keluar dari mulut kita itu, kita pakai energi yang luar biasa itu untuk perkatakan terus, gitu ya. Kalau kita lemah, bilang aja kita lemah. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu, nggak apa-apa. Tuhan pasti mengerti. Gitu. Tapi Roh Kudus itu luar biasa, mendampingi terus di dalam kelemahan. Pada saat kita juga lagi jatuh. Well, because the Holy Spirit, Roh Kudus ingin, sebenarnya dia sangat ingin kita aplikasikan. Iya. Jadi waktu kita lakukan itu, Roh Kudus udah kayak dia cemburu gitu dia kan. tinggal dipanggil gitu. He's ready. He's already there. He's always there. It's great. Itu saja. Yeah. Tuhan berkati. Wah, mantap, istri gua mantap. Sama-sama semuanya.